Oke, kita lanjutkan materi structure kita ya, teman-teman. Kita sudah di chapter 8 dari 10 chapter structure. Oke, dan di chapter ke-8 ini nanti kita akan belajar mengenai paired words atau gandengan-gandengan kata. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, kita review sedikit mengenai materi kita hari pertama sampai hari ke-7 ya, supaya teman-teman bisa menemukan sambungannya seperti itu. Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah belajar mengenai sentencing, yaitu caranya membuat kalimat. Kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya teman-teman. Dan subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu di dalam kalimat. Syaratnya kalau dia mau ada lebih dari satu, maka kita butuh conjunction. Satu conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Nah, jika teman-teman ketika mencari subjek predikat menemukan ada penanda inversi ya, yaitu adanya there yang pindah sebelum subjek tanpa koma, keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, keterangan yang maknanya negatif yang pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudian setelahnya more than atau verb ing dan verb 3 yang dia agak panjang pindah sebelum subjek tanpa koma, dan kalimat pengandaian yang conjunction if-nya dihapus. Maka setelahnya itu nanti kita harus masukkan predikat dulu baru subjek seperti itu. Atau kalau ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif yaitu the more ya teman-teman, maka carikan gandengan the more satunya. Jadi the more apa, the more apa. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, entah di jawaban, entah di soal, teman-teman sudah tidak menemukan ada masalah, berarti itu masalahnya bukan di sentencing, tapi masalahnya adalah di phrasing. Atau pertanyaannya itu menanyakan mengenai pecahan dari bagian kalimat. Jadi bagian kalimat itu masih ada pecahannya lagi, teman-teman. Misalnya subjek, itu terdiri dari kata benda, right? Nah, kata benda itu bisa ditambahkan dengan kata sifat sebelumnya atau kata keterangan setelahnya. Ya, contohnya seperti itu. Dan phrasing yang pertama kita pelajari kemarin adalah kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di sebelum kata benda ya, sedangkan subjek predikat sudah lengkap, alias sentencing nggak ada masalah. Nah, berarti titik-titik di situ itu adalah tempatnya kata sifat atau adjektif. Dan adjektif sendiri itu dibagi ke dalam 3 jenis ya, yaitu determiner, yaitu kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Kemudian ada deskriptif atau epitet, dia bisa dengan kata benda, bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir ada noun adjunct atau non adjektif, yaitu kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Oke. Nah, tapi apabila titik-titiknya itu bukan di sebelum kata benda ya, teman-teman. Jadi misalnya di setelah kata benda, atau misalnya adalah di sebelum kata kerja, atau di setelah kata kerja, atau di sebelum kata sifat. Nah, itu adalah tempatnya keterangan, alright, atau adverb. Nah, untuk penempatan adverb atau keterangan, ketika dia menjelaskan kata kerja sebagai predikat, kita harus pahami kalau predikat di dalam kalimat itu ada 3 bentuk. Yaitu predikat itu bisa berbentuk to be yang berdiri sendiri tanpa verb lain, namanya linking verb ya. Atau verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS, dan verb 2. Dan yang terakhir ada juga auxiliary dan verb. Nah, nanti ketika mau ditambahkan ke linking verb, adverb letaknya di setelahnya. Kalau verb tunggal itu boleh di sebelum, boleh di setelahnya verbnya, keterangannya. Atau kalau auxiliary verb, keterangan itu bisa di setelah auxiliary pertama. Jadi nanti kalau ditulis rumus seperti ini. Oke. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu ya, teman-teman. Dia adalah kata kerja, tapi dia hanya bisa menjelaskan kata kerja lain. Jadi kata kerja di predikat itu selain bisa dijelaskan oleh adverb atau keterangannya, dia juga bisa dijelaskan dengan auxiliary. Seperti itu. Kemudian selain kata kerja, kata sifat itu bisa juga dijelaskan dengan keterangan ya, teman-teman. Nah, tempatnya nanti misalnya nih kata sifat ini sedang menjelaskan kata benda di sebelumnya kata bendanya. Mau ditambahkan keterangan itu boleh di sebelumnya adjektif yang determiner, boleh di tengah-tengahnya determiner dan deskriptif, boleh juga di setelah kata bendanya kalau keterangan itu menjelaskan kata bendanya. Ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu adjektif yang deskriptif. Maksudnya berdiri sendiri, dia tidak ada kata benda setelahnya. Oke. Nah, ketika kata sifat yang berdiri sendiri itu mau dijelaskan dengan kata lain yang bisa menjelaskan kata sifat ini adalah keterangan, teman-teman.
dan tempatnya boleh di sebelum atau di setelahnya tergantung jenis keterangan yang menjelaskan atau adverb yang menjelaskan, ya. Dan berikutnya lagi ada keterangan. Keterangan sendiri juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain. Dan yang terakhir, keterangan bisa dibuat dari preposisi ya, teman-teman. Jadi fungsi kelas kata preposisi itu dia membentuk keterangan. Caranya preposisi itu harus diikuti objeknya. Jadi ada object of preposition. Nah, itu nanti ditarik satu garis, dia akan berubah menjadi keterangan seperti itu. Dan apapun preposisinya, setelahnya harus diikuti kata benda ya, teman-teman, atau kata ganti sebagai objek. Kecuali satu preposisi, yaitu to. Hanya to saja yang boleh diikuti verb 1 setelahnya. Selain preposisi to, harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya. Seperti itu. Untuk dirubah menjadi keterangan ya. Dan jenis keterangan ini yang dibuat dari preposisi ini ketika mau menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun atau to verb 1 juga bisa. Seperti itu. Nah, contoh soalnya untuk adverb ini ya, teman-teman. Seperti biasa kita cari sentencing dulu atau predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada kata was established, itu pasif. Subjeknya adalah the fourth foundation, right? Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, ya. Nah berarti sentencing nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing, ya. Nah kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada preposisi by. Preposisi harus diikuti kata benda sebagai objeknya, ya. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu A, B, C, D. Itu ada turunan dari kata kerja contribute, artinya menyumbangkan. Oke. Nah, di sini kalau kita mau masukkan kata kerja, maka kata kerja itu harus dirubah menjadi gerund atau kata benda ya. Jadi gerund itu artinya adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja, bentuknya verb ing, teman-teman. Oke, apalagi di situ ada objeknya di setelah titik-titik, yaitu funds. Nah, kata benda yang boleh punya objek itu hanya gerund. Kata benda murni tidak boleh, teman-teman, punya objek itu nggak bisa. Ya, nah hanya kata kerja yang dibentuk menjadi kata benda saja, ya itu nanti yang menjadi kata benda yang boleh punya objek atau gerund itu tadi. Nah kalau kita lihat A, B, C, D, verb ing itu cuma satu, yaitu yang delta. Ya sudah berarti jawabannya yang delta, ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, the fourth foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Kalau diartikan Ford Foundation didirikan di tahun 1936 untuk meningkatkan atau memajukan kesejahteraan manusia dengan cara menyumbangkan dana-dana bagi atau untuk pendidikan. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, kita cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah the benefit ya. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah provides. Kemudian di belakang ada conjunction lagi yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman, yaitu who itu. Predikatnya adalah needs. Right? Nah, berarti secara sentencing sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, setelahnya ada lagi conjunction, subjek, predikat. Jadi 2 conjunction, 3 subjek, 3 predikat. Kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu ada kata benda lagi, yaitu the study. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Nah, berarti ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya, supaya ini menjadi keterangan. Nah, A, B, C, D, preposisi itu cuma satu pilihan, teman-teman, yaitu yang alfa. Ya sudah berarti jawabannya adalah yang alfa. Karena yang Bravo, Charlie, dan Delta itu conjunction semua. Kita nggak butuh conjunction, karena kalau kita masukkan satu conjunction lagi di sini, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Ya, jadi 3 conjunction, 4 subjek predikat. Sedangkan di soal hanya ada 3 subjek predikat, artinya hanya cukup 2 conjunction saja. Oke, ya sudah jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, the benefit of the study is that it provides the necessary information to anyone who needs it. Kalau diartikan, keunggulan atau keuntungan dari penelitian tersebut atau penelitian itu adalah bahwa
penelitian itu menyediakan informasi yang penting atau yang diperlukan gitu ya bagi siapapun yang memerlukannya. Oke, contoh terakhir, contoh ketiga. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata survive ya. Subjeknya jadi satu sama that itu ya, teman-teman. Jadi conjunction sekaligus subjek. Kemudian ada predikat lagi yaitu are believed, subjeknya adalah wild eagles. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada kata kerja lagi, ya. Nah, di sini kalau kita mau masukkan kata kerja lagi, hanya bisa kata kerja yang dibuat dari keterangan ya, atau kita cek A, B, C, D. Yang alpha, di situ ada predikat lagi live. Kita nggak butuh predikat lagi karena conjunction cuma satu dan di kalimat sudah lengkap ada dua predikat. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo to verb 1 itu keterangan. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction lagi. Charlie nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita mau masukkan 3 subjek predikat di dalam kalimat, maka conjunctionnya harus ada 2. Sedangkan di soal cuma ada 1 conjunction, Charlie nggak ada conjunction lagi. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi. Kalau yang delta, there itu adjective, living itu di situ adalah kata bendanya. Ya, nah ada ini nanti jadi fungsinya karena letaknya di setelahnya kata kerja, berarti ini objek. Nah, kata kerja sebelum titik-titik itu adalah kata kerja pasif. Materi kita hari ketiga. Kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek, ya teman-teman. Berarti delta nggak bisa. Right? Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo tadi. Nanti kalau dibaca, wild eagles that survive to adulthood are believed to live from 20 to 30 years. Kalau diartikan, elang liar yang berhasil bertahan hidup hingga dewasa atau hingga masa dewasanya gitu ya, dipercaya untuk bisa hidup dari atau sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Seperti itu. Nah, untuk dari ketiga contoh materi sebelumnya tadi dan review sedikit tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari ke-8, yaitu phrasing yang ketiga kita akan belajar mengenai gandengan kata. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu. Mister, Ya, Miss? tadi yang di contoh yang kedua itu kan ada by ya. Betul. Nah, kalau ada by atau saya lupa tadi ada by apa. Oh iya, Ya. yang ini yang pertama yang by. Nah, itu setelah by itu harus noun ya. Betul, karena dia preposisi, Miss. Apalagi bukan to ya. Ini preposition yang bukan to, jadi harus diikuti kata benda setelahnya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi di soal itu berarti kalau setelah by kita pastikan itu jawaban harus berupa noun gitu ya. Betul, Miss. Karena dia Oke. preposition. Baik. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi setelah preposition harus ada kata benda sebagai objeknya yang dibuat menjadi keterangan seperti itu, teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu ada 2 kata benda sebenarnya. Ada yang Charlie itu juga kata benda, teman-teman. Tapi yang Charlie kenapa nggak bisa? Yang Charlie itu yang ada shen-nya itu kata benda murni. Kalau kata benda murni itu tidak boleh punya objek. Sedangkan di setelah titik-titik itu ada kata benda funds, itu artinya dana, uang seperti itu ya. Nah, nggak bisa Charlie ketemu sama funds, nggak bisa. Contribution ketemu funds, nggak bisa, teman-teman. Karena kata benda tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu kelas kata cuma 2, yaitu kata kerja, kalau nggak gitu preposisi. Dan yang selalu butuh objek itu preposisi ya, teman-teman. Kalau kata kerja itu tidak selalu, karena ada jenis kata kerja yang tidak butuh objek, yang kita pelajari hari ke-3, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Tadi Iya, Miss? kalau yang C itu saya dalam pemikiran saya adalah yang C jawaban tadi ya. Ternyata yang Iya. B. Iya. Ya itu tadi, Miss. Kalau yang Charlie itu nggak bisanya, itu kan kata benda asli. Sama seperti meja, sama seperti manusia, sama seperti kucing misalnya. Nah, itu kan kata benda murni. Berbeda dari kata benda yang dibuat dari kata kerja, itu namanya adalah gerund. Contohnya adalah mengambil,
Terus contohnya adalah membaca, berlari. Contohnya juga adalah memerlukan. Nah, itu kan butuh objek. Ada kata kerja yang butuh objek kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat setelah preposisi itu kita butuhnya kata benda, tapi setelahnya titik-titik itu ada kata benda lagi, nah berarti itu hanya bisa punyanya gerund. Karena kata benda asli tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu kata kerja atau preposisi. Kayak gitu. Gerund itu berarti kata kerja yang belakangnya ditambah ing kah? Betul. Itu materi kita hari ke berapa, Miss? Kemarin yang terakhir itu hari ke-6. Sorry, berarti ya hari ke-6 bukan hari yang terakhir, hari yang ke-6. Jadi ketika kita membahas adjektif itu ada namanya noun adjunct. Nah, di situ saya menyinggung sedikit mengenai gerund. Gerund itu adalah kata benda tapi kita membuatnya adalah dari kata kerja. Contoh nih, memancing adalah hobiku. Nah, itu subjeknya adalah kata memancing. Yang mana memancing kan harusnya kata kerja. Nah, tapi tempatnya sebagai subjek. Kata kerja nggak bisa jadi subjek. Akhirnya kata kerja itu kita rubah menjadi gerund. Caranya gimana? Atau noun tadi. Kita rubah menjadi noun namanya gerund. Caranya gimana? Kata kerja supaya jadi noun, kita tambahkan ing aja. Ya, dan kata kerja gerund itu boleh punya objek. Kalau dia memang butuh objek ya. Kalau diisi objek nggak apa-apa. Karena contribute itu butuh objek kalau dia kata kerja verb satunya, teman-teman. Artinya menyumbangkan. Kalau saya bilang ke teman-teman, saya ingin menyumbangkan. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, menyumbangkan apa, Mister? Berarti menyumbangkan butuh objek. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari berikutnya, yaitu hari ke-8, teman-teman. Yang mana di hari ke-8 ini nanti kita akan belajar mengenai phrasing yang terakhir, yaitu phrasing ketiga. Yaitu mengenai paired words atau gandengan kata. Nah, jadi di soal structure TOEFL, itu ada jenis soal yang cara menjawabnya kita mencari gandengan dari pilihan ABCD. Jadi gandengan kata seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk gandengan kata yang pertama kita akan pelajari itu gandengan kata miliknya conjunction, ya teman-teman. Nah, conjunction yang punya gandengan kata itu hanyalah but, biasanya ada also-nya. Jadi but also, kemudian or, kemudian nor, dan and. Nah, but also biasanya sebelumnya itu ada kata not only, ya teman-teman. Jadi not only gandengannya but also. Not only but also. Contoh kalimatnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Sorry, itu kurang ya, teman-teman. Shakespeare harusnya Shakespeare tulisannya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Nanti biasanya not only-nya dihilangkan, ditaruh di pilihan ABCD. Nah, yang jadi petunjuknya teman-teman adalah but also-nya. Atau kebalik, biasanya not only-nya ada, jadi petunjuk teman-teman. Yang jadi titik-titik yang dihilangkan adalah but also-nya. Nanti di salah satu pilihan ABCD. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada or. Or itu biasanya sebelumnya ada either atau whether. Contoh, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan, kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada nor, teman-teman. Gandengan sebelumnya ada neither. Ya, atau kalau ada neither, gandengannya adalah nor. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat, juga tidak aman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir conjunction ada and. Biasanya sebelumnya gandengannya adalah both. Nah, ini paling sering, teman-teman. Both and ini untuk paired word sering banget jadi pertanyaan seperti itu. Kalau di TOEFL yang ITS asli ya. Jadi both gandengannya and. Oke, contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya selain conjunction yang punya gandengan dan sering jadikan pertanyaan di soal structure TOEFL itu adalah di ungkapan perbandingan, teman-teman. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dua variabel. Oke, atau kita nyebutnya kapan hari kita sudah belajar mengenai komparatif. Nah, kemarin di adverb kita juga sudah belajar superlatif ketika kita menyinggung ever, penggunaannya pernah. Ya, yaitu perbandingan, teman-teman. Nah, perbandingan yang pertama itu caranya kita membandingkan dua yang sama. Caranya kita bilang sama dengan dalam bahasa Inggris. Itu kita bisa pakai as, sama ya artinya di sini. As-nya dia keterangan, adverb.
Nah, dengannya nanti bukan with, tapi us. Jadi us. Contohnya sama jauhnya dengan, itu as far as, seperti itu. Oke. Kemudian contohnya lagi ada the same. Gandengannya juga as, bukan with ya. Salah kalau the same with, tapi the same as. Kemudian juga not so, itu tidak sama dengan. Jadi not so as. Not as juga boleh, teman-teman. Tapi lebih formalnya not so as. Nah, untuk contoh untuk contoh kalimatnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Oke, jadi hati-hati as ini yang setelahnya diikuti kata sifat ya, teman-teman. Contohnya di sini as tall as far as beautiful as expensive as. Nah, as juga bisa artinya seperti, hati-hati. Karena di soal structure TOEFL itu sering sekali as menjadi pengecoh untuk paired words ini ya, atau jadi jebakan. Karena kalau as cuma diikuti kata benda, contohnya I work as a teacher. Nah, itu as-nya bukan artinya sama, itu preposition as-nya, artinya sebagai. Kalau di sini as yang pertama itu adalah keterangan, artinya sama, as yang kedua baru preposition, artinya dengan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than atau rather than ya. Jadi biasanya would rather gandengannya than, atau more gandengannya than. Contoh, rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan rute satunya. Nah, itu kalau diinggriskan, this route takes longer time than the other route. Nah, itu pakai than karena sebelumnya ada more-nya. Longer, itu dalamnya ada more-nya ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir untuk comparison, kita punya caranya bilang yang paling. Jadi membandingkan satu dengan sisanya. Variabel yang lain yang banyak itu dengan sisanya. Seperti itu ya. Contoh. Caranya bilang yang paling itu the most. Nanti gandengannya bisa of, bisa in, bisa among. Oke. Contoh. Gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan berkebun, nah ini gerund teman-teman, sebagai subjek ya. Berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu adalah gandengan kata yang di comparison atau perbandingan. Nah, sekarang gandengan kata yang di adverb dan preposisi. Jadi preposisi dan adverb itu juga punya gandengan ya, beberapa teman-teman. Contoh yang pertama ada from, gandengannya to, atau to sebelumnya from. Jadi artinya dari, to-nya hingga. Contoh, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakalan perlu berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Jadi from this town to the next town. Kemudian ada between, artinya di antara dua benda ya. Nanti gandengannya adalah and, bukan with. Contoh, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Kalau diartikan Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu. Atau kalau nggak gitu enough, artinya cukup, gandengannya adalah to verb 1. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kalau diartikan kau terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough ya kita bilangnya, kalau pakai enough ya you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam perlombaan itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada so, gandengannya that. So di sini artinya sangat ya, teman-teman. Dia keterangan atau adverb. Oke, gandengannya conjunction that. Nah, ini artinya that-nya adalah sehingga. Jadi so-nya sangat, that-nya sehingga. Contoh, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya ini sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Nah, berikutnya ada such that, artinya sama dengan so that, teman-teman. Such di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, bedanya dengan so that, kalau so that tadi cukup diikuti keterangan setelahnya, yaitu keterangan, adjektif maksud saya. Jadi setelahnya so langsung diikuti hot, baru diikuti that. Oke, jadi setelah adjektif boleh langsung diikuti that. Tapi kalau yang such, itu setelahnya such harus ada kata bendanya dulu. Contohnya,
It is such hot weather. Nah, ada kata benda weather di situ. Baru diikuti conjunction that. Ya, jadinya it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Kemudian berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti, teman-teman. Such-nya artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contoh. We will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan memerlukan atau membutuhkan beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris ya untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Jadi such tools as kayak gitu. Kemudian ada ungkapan urutannya, contohnya the first, the second, the third, the last, kemudian the next, itu urutan. Atau dulu kita nyebutnya adalah ordinal ya ketika kita membahas adjektif itu. Nah, kalau ada ordinal number seperti ini, itu biasanya gandengannya adalah to verb 1. Oke, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih. Nah, berarti artinya aku tidak akan membiarkanmu sedih karena aku bukan orang terakhir. Maksudnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang pet words dan ini jangan dihafal. Silahkan difoto, teman-teman. Karena hafalan bukan belajar, ya, dan itu akan menyulitkan kita belajar kalau hafalan. Saran saya hajar aja latihannya. Semakin teman-teman sering latihan melihat catatan, lama-lama akan hafal sendiri tanpa harus menghafal. Seperti itu. Jadi silahkan difoto supaya nanti ketika latihan itu lebih gampang. Silahkan teman-teman. Sambil mungkin ada pertanyaan. Maaf, so dan such bedanya seperti apa tadi? Jadi kalau so itu cukup diikuti kata sifat terus that ya teman-teman, atau kata keterangan juga boleh. Jadi so kata sifat atau keterangan langsung that nggak apa-apa. Tapi kalau such itu harus ada kata bendanya dulu baru bisa ketemu that. Seperti itu. Gimana? Apakah dapat? Yes, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lain sambil difoto teman-teman. Mister mau nanya, Boleh, kalau misalnya kalimatnya itu the first, misalnya orang pertama yang sampai ke Amerika atau apa gitu, kan itu bentuknya pas. Itu tetap pakai harus verb 1. Oh, maksudnya enggak, Miss. Jadi kalau misalkan ada konteks seperti itu ya, walaupun nggak ada keterangan waktu, teman-teman, itu pertanyaan yang bagus banget. Ini konteks waktu dalam bahasa Inggris. Konteks waktu dalam bahasa Inggris itu tidak selalu dijelaskan dengan keterangan waktu. Kadang juga seperti yang Miss tanyakan itu, the first person to land on America, for example ya. Jadi berarti to land in Amerika karena dia benua besar ya. To land in Amerika. Jadi orang pertama yang mendarat di Amerika seperti itu. Nah, itu berarti lampau. Sudah pasti lampau. Jadi lewat konteks. Seperti itu, Miss. Jadi pakainya bukan verb 1 ya, tapi verb 2. Kecuali kalau negatif ada did. Baru misalnya did not baru verb 1 karena do does did harus diikuti verb 1. Seperti itu, Miss. Gimana dapat? Dapat maksud saya, Miss? Iya, dapat, Mister. Oke, dapat ya. Jadi nggak harus lampau atau pas itu dijelaskan dengan keterangan waktu. Kadang seperti yang Miss tanyakan tadi, melalui konteks bisa. Itu saya sering juga dapat yang terutama di error analisis, teman-teman. Itu kunci kata kuncinya atau konteksnya itu dari salah satu kata sifat. Biasanya dari the first apa seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu wrote ya teman-teman. Sebelumnya belum ada subjek, nabrak conjunction fanboys, yaitu but di sini. Nah, berarti but di sini dia hanya menghubungkan 2 predikat saja, bukan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Apalagi sebelumnya but nggak ada komanya, teman-teman. Fanboys itu menjadi penanda penghubung 2 subjek, 2 predikat ketika sebelumnya ada komanya 1. Karena nggak ada komanya berarti but di sini hanya menghubungkan 2 bagian kalimat saja, yaitu
predikat saja. Nah, setelahnya ada verb 2, maka sebelumnya but tadi itu juga harus ada predikat berbentuk verb 2 juga. Nah, tapi di situ belum ada, berarti di titik-titik kita butuh verb 2 ya, teman-teman. Nah, subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Nah, di situ but-nya ada also-nya ya, but also. Nah, gandengannya but also itu adalah not only. Berarti di titik-titik itu kita sebelumnya verb 2 masukkan not only. Ya. Jadinya nanti author Margaret Wise Brown not only verb 2 more than 100 books but also wrote. Nah, ini verb 2 juga ya. The lyrics for 21 children's records. Nah, cari yang not only verb 2. Satu-satunya di pilihan ganda yang susunannya adalah not only verb 2 itu adalah yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca itu tadi, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Di situ ada kata did not grow, itu predikat ya, berupa auxiliary verb. Di tengah-tengahnya ada keterangan, nggak masalah. Subjeknya ada with, kemudian ada subjek predikat lagi yaitu it does. Artinya ada dua subjek, dua predikat. Di titik-titik kita butuh conjunction, teman-teman. Ya, nah sama kayak more than. As itu juga bisa jadi conjunction. Maksudnya kan dulu waktu kita belajar more than di chapter keempat inversi ya. Setelahnya more than itu boleh diikuti kata benda saja. Contohnya Jupiter is much bigger than our planet. Oke, itu cuma setelahnya than cuma diikuti our planet, itu kata benda. Berarti dia preposisi. Than-nya ya. Nah, kemudian setelahnya more than itu juga bisa teman-teman diikuti subjek predikat. Contohnya Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, itu setelah subjek our planet diikuti predikat is. Setelahnya more than itu juga bisa diinversi ya, teman-teman. Jadi setelahnya more than, contohnya Jupiter is much bigger than is our planet. Itu juga boleh. Sama kayak as. Jadi as itu juga bisa menjadi conjunction. Nah, di situ sudah ada as artinya sama ya. Maka carikan gandengannya yaitu as yang satunya. Oke, ya sudah, jawabannya kelihatan. Jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca before 8000 before century atau BC ya, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak atau sama banyaknya dengan gandum saat ini atau tumbuhnya gandum saat ini. Seperti itu. Oke, contoh ketiga. Nah, itu ada not only ya, teman-teman. Predikatnya yaitu can live. Ada can itu auxiliary, live itu adalah verb-nya. Subjeknya di tengah-tengah itu ada walking fish. Nah, ini inversi ya, teman-teman. Kenapa kok diinversi? Ada yang masih ingat, teman-teman? Kenapa kok ini harus diinversi? Jangan takut Karena salah. bentuk negatif. Ya, ada kata negatif itu, yaitu not only-nya. Ya, jadi kalau ada not only, dia pindah sebelum subjek dan nggak ada koma setelahnya. Memang nggak bisa dikasih koma juga ya di situ. Subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Jadi ada bagian dari predikat yang pindah sebelum subjek. Itu penanda inversi nomor 3, yaitu negative words. Kata yang maknanya negatif yang pindah sebelum subjek. Seperti itu. Nah, intinya sudah ada satu subjek, satu predikat. Setelah koma itu juga ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they. Nah, kalimat ini punya dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada conjunction. Ya sudah, di situ kita masukkan conjunction. Nah, di awal tadi ada kata not only. Gandengannya not only adalah but also. Ya, di setelah titik-titik sudah ada also-nya. Jadi tinggal masukkan but saja. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan atau menyusuri gitu ya, jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu.
Lanjut ke contoh keempat, teman-teman. Ini contohnya ada 5 ya, karena sudah saya buatkan 15 soal. If I'm not mistaken, nanti coba cek ya, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada auxiliary can. Oke, di depan itu ada conjunction although, subjeknya adalah Canada's Parliament. Nah itu tadi ada auxiliary can. Kemudian verbnya adalah administer sama initiate. Nah ada 2 verb 1 setelah auxiliary can. Boleh, tapi nanti ada syaratnya ya di tengah-tengah itu teman-teman. Sebelum kita mencari syaratnya dulu, karena tadi kita punya conjunction subject predikat, maka kita butuh satu subjek predikat lagi. Lengkapi dulu sentencingnya, teman-teman. Di setelah koma itu ada subjek predikat lagi, yaitu it, predikatnya adalah has. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Berarti ini bukan masalah sentencing, tapi masalahnya adalah di phrasing ya. Nah, di situ yang saya bilang tadi setelahnya can, auxiliary itu ada 2 verbnya. Verb satunya ada 2 yaitu administer or enforce sama initiate. Nah, berarti di sini harus ada fan voice yang menghubungkan 2 verb 1 ini. Untuk menghubungkan 2 bagian kalimat yang sama, kita butuhnya conjunction fan voice. Ya, cari ABCD yang fan voice. Nah, sayangnya di pilihan ABCD itu fan voice ada 2, teman-teman. Yaitu yang Bravo ada nor, sama yang Charlie ada and. Nah, untuk bisa tahu kita butuhnya yang nor atau and, kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata neither. Gandengannya neither itu adalah nor, ya, neither nor. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa administer itu memberikan atau memaksakan undang-undang, juga tidak bisa memulai kebijakan. Dia atau parlemennya Kanada tadi itu memiliki kekuasaan atau kehendak untuk membuat hukum atau undang-undang dan mengalokasikan dana. Jadi nggak bisa memaksakan atau memberikan supaya dipatuhi, tapi menyusunnya dia bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke, jawabannya yang Bravo. Contoh terakhir, nomor 5. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata use ya. Subjeknya adalah most documentary filmmakers. Oke, kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Seperti itu. Nah, di situ ada kata neither, teman-teman. Gandengannya neither yang kayak sebelumnya tadi ya, yaitu nor. Nah, carikan aja gandengannya ABCD. Nah, jawabannya yang Charlie, yaitu nor. Right? Nah, nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Seperti itu, namanya ada film dokumenter ya, berarti harus asli secara tidak ada manipulasi seperti itu. Nah, dari kelima contoh tadi mengenai paired words ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman, sebelum ke latihan soal. Nggak ada ya? Mau tanya, oh, silahkan. Ya, kalau seandainya nih ya, untuk cara cepatnya, kalau kita udah ketemu tadi paired words-nya, tanpa kita cari predikatnya, boleh nggak sih? Misalnya udah neither, langsung aja deh nor gitu. Atau ada not only, udah langsung aja but also, itu bisa nggak? Bisa, Miss. Kalau syaratnya ada syaratnya ya, bisa. Yeah. Syaratnya di pilihan ganda itu tidak ada predikat. Jadi bisa, karena kalau misalkan di pilihan ganda itu nggak ada pilihan yang ada predikatnya, oh berarti di soal itu sudah pasti ada predikatnya. Kenapa? Karena karena kalimat, maksud saya bukan soal ya, karena kalimat itu selalu butuh subjek dan predikat. Nah, jadi cara itu bisa. Contohnya, oh ada neither, pasti gandengannya nor. Cari di pilihan ABCD, oh itu ada nor, jawabannya berarti yang cari. Bisa dengan cara itu. Tapi syaratnya teman-teman harus pastikan dulu di pilihan ABCD tidak ada predikatnya. Ya, tapi kalau ya, betul. Tapi kalau di pilihan ABCD misalnya teman-teman menemukan ada predikat di pilihan ya. Nah, antara kemungkinan kita harus cek dulu, boleh nggak kita isi predikat di pilihan ganda itu? Nanti predikatnya double nggak?
Atau di soal sudah ada predikat belum? Seperti itu penting. Tapi kalau misal di pilihan ganda nggak ada predikat, sudah dipastikan di soal sudah ada. Atau di kalimat itu sudah ada predikatnya. Jadi nggak perlu dicek lagi subjek predikat, langsung cari gandengannya aja. Boleh, seperti itu, Miss. Yeah, Baik, that's good. Mister, terima kasih. Alright, that's good question. Saya juga biasanya pakai cara itu, teman-teman. Jadi langsung nggak perlu cari subjek predikat, ada kata neither, oh gandengannya nol. Di pilihan ganda kebetulan tidak ada predikat, ya sudah berarti lupakan subjek predikat, langsung carikan gandengannya aja. Tapi kalau di pilihan ganda ada predikat, saya nemu misalnya di salah satu pilihan, nah itu baru saya cek dulu, boleh nggak di situ kita masukkan predikat itu yang di pilihan itu? Apakah sudah ada predikat belum di soal? Misalnya seperti itu. Kalau belum ada ya kita tambahkan yang ada predikatnya. Kalau sudah ada di soal berarti ya udah, berarti yang ada predikatnya itu salah seperti itu. Atau harus ada fanbase-nya seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita ke latihan buat teman-teman. Nanti sambil ngerjakan, silahkan buka catatan tadi ya. Teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu. Silahkan, nomor 6. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Nggak perlu takut salah, kita belajar ya. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Seperti biasa, cari predikat di soal. Di situ ada kata suggests. Di depan ada conjunction while, subjeknya the term ya. Kemudian ada subjek predikat lagi yaitu it, predikatnya is applied. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Alpha udah pasti nggak bisa teman-teman ya. Kalau yang Bravo such gandengannya, nah di setelah titik-titik itu ada kata or. Gandengannya bukan such. Such itu gandengannya 2. Kalau nggak as ya that. Ya. Itu nggak ada as atau that setelahnya berarti bukan such teman-teman. Yang Charlie neither itu gandengannya adalah nor, bukan or. Berarti Charlie bukan. Yang delta whether, nah ketemu. Or itu kalau nggak either ya whether gandengannya ya. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Good job teman-teman. Nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan ketika sedangkan atau meskipun ya, di sini wildnya artinya meskipun. Jadi meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah suara yang enak didengar atau bisa didengar, apa ya, bukan bisa dengar tapi ya itu tadi enak didengar gitu atau pantas didengar. Dia atau istilah harmoni tadi diaplikasikan atau dipakai ke semua kombinasi nada atau kombinasi suara. Entah itu konsonan atau disonan kalau diartikan seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke number 7, dicoba dulu lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, nggak perlu takut salah ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 baik semuanya menjawab Bravo, kita cek bersama.
Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata used, verb 2 ya, karena dia punya objek. Subjeknya adalah Egyptians. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata us, teman-teman. Gandengannya ya satunya ya us juga, ya. Jadi us. Ya udah berarti jawabannya yang bravo. Kalau yang delta itu sudah pasti salah. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling awal kalimat atau di soal paling depan seperti ini ya, di pilihan ganda itu diawali oleh predikat, jangan dipilih, teman-teman. Predikat di soal structure TOEFL, terutama yang ITS asli ya, saya belum pernah ada predikat bisa muncul di paling depan, seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang bravo. Nanti kalau dibaca, as early as 2500 before century, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan apa ya? As early as itu bahasa Indonesianya sejauh atau sama lamanya dengan gitu ya. 2500 before century, orang-orang Mesir itu dulu menggunakan cermin yang dibuat dengan atau dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, good. Lanjut ke number 8. Dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie dan Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada has, subjeknya main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lain ya. Berarti kalimat sudah lengkap. Di setelah titik-titik itu ada kata then, teman-teman. Masih ingat then tadi gandengannya sebelumnya kalau nggak more ya rather. Kita cari di pilihan ganda yang more atau rather ya. Yang alpha coolest itu most, yang paling, bukan. Dan most itu juga boleh kalau nggak ada the-nya ya. Most itu harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Misalnya my most apa, kemudian the most apa. Jadi harus ada determiner sebelum most-nya. Nggak bisa tiba-tiba lepas sendiri seperti ini. Alpha berarti nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada the coolest, sama itu superlatif, gandengannya most itu bukan then, tapi in, kalau nggak gitu among, kalau nggak gitu of, kayak gitu ya. Yang Bravo bukan, kalau yang Charlie cooler. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Hati-hati dengan yang Delta ya, teman-teman. Untuk bilang lebih dari itu kita cukup more saja, nggak bisa pakai the. Kenapa? The itu untuk menunjukkan bendanya sudah jelas. Kalau saya misalnya bilang nih, Wawan itu lebih pintar dibandingkan Rita. Nah, bukan berarti yang paling pintar di kelas itu si Wawan, bukan. Masih ada yang lebih pintar dari Wawan, walaupun si Wawan lebih pintar dari Rita. Sedangkan the itu untuk merujuk ke benda yang sudah pasti tinggal itu. Nah, contoh bedakan dengan yang paling, teman-teman. Kalau saya bilang Wawan adalah yang paling pintar di kelas. Nah, berarti nggak ada lagi yang lebih pintar dibandingkan Wawan di kelas. Ya, nah itu makanya berarti cuma Wawan aja. Cuma satu doang itu. Berarti semua orang tahu yang paling pintar adalah Wawan. Tapi kalau lebih pintar, masih ada lagi nanti lebihnya. Masih ada lagi lebihnya. Belum tentu dia yang paling. Seperti itu. Ya, jadi makanya more itu jangan dikasihkan the. Nanti artinya jadi semakin juga jadi penanda double komparatif ya. Harus ada the more satunya lagi seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir seluruh negara-negara lain di daratan Amerika Serikat atau benua Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, Amerika Serikat bukan benua ya harusnya teman-teman. Tapi di sini nyebutnya kontinental. Mungkin diartikan daratan di situ. Kontinentalnya. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, jangan takut salah, kita belajar. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat ternyata semua menjawab delta. Ya, that's right. Berarti nggak ada yang tertipu dengan yang alfa ya, teman-teman. Oke, nah kenapa kok yang alfa salah? Nanti saya bahas. Kita cari dulu predikat. Di situ ada kata is sebagai predikat, subjeknya fructose. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya, yaitu that, predikatnya adalah is. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, itu sebelum titik-titik ada more, teman-teman, yaitu sweeter. Artinya lebih manis. Jadi sweet tambah more jadinya sweeter. Oke, gandengannya berarti than. Ya. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu ada 2 than, yang alpha sama yang delta. Dua-duanya pakai than. Kalau yang alpha itu than-nya setelahnya diikuti subjek predikat. Secara bentuk tidak apa-apa. Yang delta setelahnya than-nya cuma diikuti kata benda yang dibandingkan. Ini juga tidak apa-apa. Ya, kalau ada seperti ini, teman-teman menemukan ada pilihan setelahnya than itu ada subjek predikat atau hanya kata benda yang dibandingkan, pilih yang kata benda yang dibandingkan saja karena itu sudah pasti bisa, sudah pasti benar. Nah, kalau yang alpha itu kita harus lihat dulu predikatnya. Maksudnya melihat predikatnya gimana? Setelahnya than itu dia menggunakan das. Maka sebelumnya more di soal itu harus ada verb SES atau verb 1, intinya present ya. Nah, di sebelumnya more itu bukan verb 1 atau verb SES, teman-teman. Adanya to be, yaitu is. Jadi harusnya setelahnya more than subjek, predikatnya itu bukan pakai das tapi juga pakai to be. Jadi harusnya is juga di situ ya. More than cane sugar is, tapi di situ pakainya das. Alpha nggak bisa. Jadi aturan more than setelahnya kalau mau diikuti predikat lagi, predikatnya harus mengikuti bentuk dari sebelumnya more. Kalau dia to be ya setelahnya ya to be. Jadi then can sugar to be gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya pakai verb tunggal, entah itu verb 1, verb SES atau verb 2. Kalau verb 1 ya do, kalau verb SES ya does, kalau verb 2 ya did. Seperti itu. Atau kalau ada auxiliary lain misalkan ada have atau has ya ngikut teman-teman. Auxiliary-nya itu setelahnya then ngikut. Seperti itu dengan more, kata kerja sebelum more. Oke, jawabannya delta ya. Nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan atau daripada gula tebu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 10. Silahkan dicoba dulu ya, jangan takut salah. Hati-hati di sini ada jebakan di soal teman-teman. Intinya dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban silahkan dikirim dulu. Jangan takut salah teman-teman. Oke, nanti kita bahas. Baik, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Ada juga Charlie. Alright, antara bravo atau Charlie. Kita cek ya. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu told. Itu verb 2 karena dia punya objek. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Panjang ya, predikatnya dari would sampai remember, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, yang saya bilang tadi jebakan itu adalah kata as di situ. Nah, as ini hati-hati, artinya bukan sama. Artinya as di sini adalah preposisi. Bagaimana kita bisa tahu? Setelahnya ada kata benda teacher. Kalau as yang artinya sama, itu setelahnya diikuti kata sifat atau kata keterangan, bukan kata benda ya. Jadi as di sini artinya sebagai atau preposisi, dia bukan as yang artinya sama. Berarti bukan ini petunjuk double comparative, paired words-nya atau gandengan katanya, ya. Petunjuknya kita mundur lagi. Di situ ada kata rather, would rather. Would rather itu sama kayak more. Gandengannya adalah than.
Nah, jadi jawabannya antara alpha atau bravo, teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau yang alpha, then itu setelahnya inventing, verb ing ya. Nah, kalau yang bravo setelahnya then itu ada preposisi plus noun, yaitu as the inventor. Nah, then itu unik, teman-teman. More than itu then-nya unik. Dia bisa jadi preposisi, setelahnya cukup diikuti kata benda. Dia juga bisa menjadi conjunction, setelahnya diikuti subjek predikat, atau dia juga bisa menjadi conjunction yang mirip kayak fanboys. Jadi penggunaannya mirip kayak fanboys. Jadi setelahnya ada apa, setelahnya juga harus ada apa. Jadi paralel atau setara ya. Nah, untuk mengetahui apakah then ini pakainya verb ing setelahnya atau as noun setelahnya, kita lihat sebelum titik-titik apakah ada verb ing atau as noun. Ternyata kalau kita tarik ke belakang sampai ke depan Alexander itu, nggak ada sama sekali verb ing, teman-teman. Adanya adalah as noun, yaitu as a teacher tadi. Ya sudah, berarti setelahnya then di titik-titik di situ harus diikuti as noun juga. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka dikenang atau diingat sebagai guru dari tunarungu dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah materi mengenai paired words atau gandengan kata. Ternyata cuma 10, sorry teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silakan teman-teman. Mister, mau nanya yang nomor 9 Ya, bisa? nomor 9. Ya, bisa silakan, Miss. Nah, itu yang setelah that is terakhir, itu kan ada much sweeter. Itu kalau misalnya koreksi kalimat, itu bisa salah atau enggak sih, Mister? Kan udah sweeter, terus itu ada much-nya lagi. Gak apa-apa, Miss. Jadi much-nya di situ keterangan ya, bukan kata sifat, Miss. Jadi much itu bisa jadi keterangan sama kayak far. Much itu artinya sama kayak far, artinya jauh. Seperti nah, far itu kalau kita cek di kamus atau sebentar ya, ini saya tutup dulu PPT-nya. Kita buka ini teman-teman, buka kamus yang Longman yang biasanya kita pakai itu di internet itu. Sebentar, saya bukakan dulu sebentar. ldoceonline.com. Kemudian saya share ke teman-teman dulu sebentar. Nah, kalau sudah di kok PowerPoint sudah di kamus layarnya teman-teman, tolong saya dikasih tahu teman-teman. Sudah. Sudah ya, Bro. oke, thank you, brother, sorry. Thank you, sahabat. Oke, tadi ada much ya, kita cari kata much. Mari kita cek much ini bagaimana hasil pencariannya. Nah, much itu bahkan hasil pertamanya itu adalah keterangan, adverb, bukan kata sifat. Walaupun much juga bisa jadi kata sifat ya, kalau kita cek ke bawah. Nah, much itu juga bisa determiner. Determiner itu adjektif atau kata sifat, teman-teman. Oke, dia juga bisa jadi kata ganti atau pronoun. Nah, kita lihat yang much fungsinya sebagai keterangan tadi. Kalau kita lihat contohnya ya, yang contoh pertama ini yang saya warnai biru, teman-teman. Henry's room is much bigger than mine. Nah, di situ kalau kita lihat ruangannya Henry itu jauh lebih besar dibandingkan punyaku. Seperti itu. Jadi much itu ketemu kata sifat nggak apa-apa. Di situ juga sama much bigger itu kan much more. Bawahnya juga sama. These shoes are much more comfortable. Jadi much more. Jadi itu nggak salah, Miss. Nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Itu kalau much diganti pakai far boleh nggak? Boleh. Far more comfortable. Far bigger than mine. Tapi farnya itu bukan kata sifat. Farnya itu adalah kata keterangan atau adverb. Sama kayak much. Seperti itu, Miss. Jadi itu nggak salah ya, jadi nggak apa-apa match-nya. Berarti kalau nanti ada soal yang kayak gitu, berarti match-nya itu ini ya, boleh ya berarti ya? Boleh, Miss. Itu adalah adverb ya. Jadi match itu bisa jadi adverb, bisa jadi kata sifat, teman-teman. Kalau dia jadi adverb ya ini tadi. Atau coba saya mainkan suaranya ya, sambil kita latih pronunciation. Henry's room is much bigger than mine. Nah, itu tadi Henry's room is much bigger than mine. Jadi much bigger is alright.
Nah, tapi much juga bisa jadi kata sifat kalau setelahnya diikuti kata benda. Contoh, I don't have much money with me. Itu setelahnya much ada kata money. Ini nggak bisa diganti var ya, karena ini bukan kata keterangan, tapi dia kata sifat. Contoh lagi, was there much traffic? Apakah ada banyak lalu lintasnya? Apakah macet kayak gitu ya artinya? Apakah padat lalu lintasnya banyak? Seperti itu. Atau he didn't say much about this trip. Nah, kalau ini kata ganti, teman-teman. Kalau setelahnya nggak ada kata bendanya, penunjuk jumlah itu menjadi kata ganti atau pronoun. Oke, jadi bedanya yang dia kata sifat, determiner, dan dia kata ganti, pronoun, itu kalau dia kata sifat, pasti setelahnya ada kata bendanya. Contohnya much traffic. Contohnya lagi much money. Contohnya lagi much chance. Ya, tapi kalau setelahnya much ini nggak ada kata bendanya, tiba-tiba contohnya ini langsung menabrak preposisi, otomatis much-nya di situ adalah kata ganti. Seperti itu. Was there much Makasih, Mister. traffic? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Itu pertanyaan yang bagus ya, Mas. Jadi biar teman-teman nggak ketipu. Takutnya nanti entah teman-teman dapat dari sumber mana. Karena dulu saya waktu belajar bahasa Inggris itu juga, terutama di kampus Inggris ya teman-teman. Jadi kita masih belajar juga, akhirnya kadang kita ngasih informasi yang misleading. Nah kalau saya kasih sumber. Jadi kalau saya tahu itu benar atau salah, selalu saya kasihkan sumber. Jadi ini loh sumber saya, Kamus Longman. Dan Kamus Longman itu kayak KBBI-nya bahasa Indonesia. Itu yang bikin asli orang sana, teman-teman. Linguis atau ahli bahasa Inggris. Dan asli orang Inggris atau Amerika. Seperti itu. Jadi lebih terpercaya maksud saya seperti itu dibandingkan kamus-kamus yang bikin orang Cina, orang Indonesia misalnya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, boleh silakan japri saya ya. Teman-teman nanti saya bantu lewat WhatsApp seperti itu. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay guys. All right. Have a great day everyone.